Oke, jadi soal pertama yang mau dibahas adalah segitiga ABC dengan D adalah titik tengah BC. Kemudian E titik tengah AC, F titik tengah AB, dan G titik tengah EF. Nyatakan vektor AG dalam vektor posisi A, B, dan C. Nah, kalau ada soal seperti ini, pokoknya yang bilang segitiga atau persegi atau jajar genjang, nah itu lebih baik digambar terlebih dahulu biar terbayang bentuknya gimana. Jadi ini kita ilustrasikan dulu atau kita gambar segitiga ABC sesuai yang di soal. Ini kan segitiga ABC. Oke, jadi karena segitiga ABC berarti kita namakan ini A, B, C. Nah, D adalah titik tengah BC. Nah, ini BC ya. Nah, D itu ada di tengah-tengah BC. Kalau D ada di tengah, titik D ini ada di tengah BC, maka si titik D ini membagi BC menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kemudian ini sudah ya, D adalah titik tengah BC. Nah, E titik tengah AC. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti D tadi. E adalah titik tengah AC. Nah, berarti di sini E. Nah, sekali lagi karena E ini ada di tengah AC, maka titik E ini membagi AC menjadi dua bagian yang sama panjang juga. Nah, ini sudah. Kemudian F titik tengah AB. Nah, ini AB, maka F di tengah. Nah, berarti ini titik F juga membagi si garis AB menjadi dua bagian sama panjang. Dan G titik tengah EF. G titik tengah EF. Oh, berarti ada garis lagi di sini dan G itu ada di tengahnya. Berarti si G ini membagi EF jadi dua bagian yang sama besar juga ya. Nah, kemudian nyatakan vektor AG dalam vektor posisi ABC. Nah, ingat vektor posisi itu kan vektor yang titik pangkalnya itu sebuah titik yang sama, jadi titik O. Jadi kalau vektor posisi A itu titik pangkalnya O, ujungnya A, O, A, atau namanya vektor A, vektor posisi A, boleh kita buat kayak gitu. Nah, berarti si vektor posisi B ini juga OB, pangkalnya dari O, dan vektor posisi C ini juga pangkalnya dari O, jadi OC. Oke. Kemudian disuruh menyatakan vektor AG. Nah, AG itu yang mana? Oh, berarti di sini kita tarik nih dari A ke G. Arahnya gini karena namanya vektor AG, bukan GA. Jadi arahnya dari A ke G. Nah, ini kita disuruh menyatakan si ini biar kelihatan ya, si vektor posisi A itu kan yang ini. OA kan. Nah, ini vektor posisi A. Ini vektor posisi B, ini vektor posisi C. Nah, kita disuruh menyatakan yang merah ini pakai yang biru-biru ini, vektor yang biru-biru ini. Nah, gimana caranya? Nah, bisa kita bikin kayak gini. Kalau ada satu lagi tentang vektor posisi. Ini yang pertama tadi ya. Yang tentang vektor posisi itu ada dua hal yang harus diingat. Nah, ini yang pertama tadi tentang masalah titik pangkalnya itu sama, titik O atau titik 0,0 itu loh, atau kalau di 3 dimensi 0,0,0. Nah, itu hal pertama yang harus diingat. Nah, hal kedua yang berkaitan dengan vektor posisi adalah misal ada vektor AB. Nah, kaitannya dengan vektor posisi, si vektor AB ini bisa kita tulis atau bisa kita nyatakan dalam vektor posisinya, yaitu vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Oke? Nah, atau boleh juga ditulis gini, OB dikurang OA. Pokoknya ujung dikurang pangkal, jangan terbalik ya, bukan A kurang B, bukan vektor posisi A kurang vektor posisi B, tapi vektor posisi B kurang vektor posisi A. Nah, itu hal kedua tentang vektor posisi yang harus dipahami. Oke, nah sekarang gimana nih caranya kita menyatakan AG dalam vektor posisi ABC? Gini, ingat tadi ya, kita bisa menyatakan sebuah vektor yang diketahui titik pangkal dan titik ujungnya
dalam vektor posisinya. Nah, sekarang kalau kita punya vektor AG, misal ini mau kita nyatakan dalam vektor posisinya, kan jadi G dikurang A kan? Vektor posisi G dikurang vektor posisi A. Nah, di sini tidak memenuhi permintaan soal karena ada G-nya di sini. Nah, berarti si G ini yang harus kita ubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Gini, kita bisa bikin gini. Kalau si AG ini, kan vektor AG ini dari titik A ke titik G. Nah, kita cari jalan lain, pokoknya dari A sampai ke G. Jalan pendeknya kan yang merah ini. Nah, kita cari jalan lain. Jalan lain yang bagaimana? Yang ada kaitannya dengan A, B, C. Vektor posisi A, B, C. Nah, ini misal dari A ke B. Dari A ke B dulu, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian dari E baru ke G. Sampai juga kan ke G. Nah, kalau misalnya ini kan diteruskan kan, berarti dari A lanjut ke B, lanjut lagi ke C, lanjut lagi ke E, lanjut lagi ke G. Nah, kalau lanjut diteruskan. Nah, itu kan berarti ditambah. Berarti ini jadinya vektor AB karena kan dari A ke B. Arahnya dari A ke B kan, berarti vektor AB. Ditambah dari B ke C, vektor BC. Ditambah dari C ke E, vektor CE. Kemudian dari E ke G ditambah EG. Nah, ingat pakai prinsip yang kedua tentang vektor posisi tadi. Yang kalau kita punya sebuah vektor yang kita tahu titik pangkal dan titik ujungnya siapa, bisa kita nyatakan dalam vektor posisinya. Jadi, ini vektor-vektor ini bisa kita nyatakan dalam vektor posisinya. Nah, si vektor AB ini kan berarti B, vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Kita tulis gini aja ya biar simple. Nah, sekarang lihat permintaan soal. Nyatakan vektor AG dalam vektor posisi A, B, C. Jadi harus dalam A, atau dalam B, atau dalam C, atau dalam gabungan dari 3 vektor posisi tersebut. Nah, karena ini sudah dalam A dan B, berarti ini memenuhi. Selesai nih berarti untuk AB. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi, BC. Ini berarti kan C dikurang B. Memenuhi lagi kan? Berarti untuk ini selesai. Yang selesai kita bulutin hijau ya. Berarti ini selesai, ini selesai. Nah, sekarang CE. Ini kan berarti E dikurang C. Lihat permintaan soal. Harus dalam A, B, dan C. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti si CE ini harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, yang harus kita ubah kita tandai pakai warna merah. Nah, CE, lihat. CE ini kan sama dengan EA. Atau CE ditambah EA jadinya CA. Di mana CE ini sama dengan EA. Berarti CE ini setengahnya CA. Ya kan? Berarti si CE ini setengah vektor CA. Ingat, CA bukan AC. Kenapa? Karena ini CE. Dari C ke E. Ingat sekali lagi, vektor itu memperhatikan arah. Oke. Nah, yang ini juga harus diubah. Kenapa? Karena ini jadinya G kurang E kan. Sedangkan ini harus dalam A, B, C. Nah, berarti EG, lihat dulu EG itu yang mana? EG itu yang ini. Nih, yang kecil ini. Nah, sekali lagi, EG ini kan setengah EF. Ya kan? EG ini setengah EF. Berarti boleh nih kita buat jadi setengah EF. Tapi di sini walaupun kita mengubah EG jadi setengah EF, ini masih belum menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ini sekali lagi kalau diubah jadi F kurang E, masih belum memenuhi. Jadi ini harus diubah sekali lagi. Diubahnya jadi apa? Nah, EF kan, EF itu yang pakai warna nih ya, EF itu kan yang ini. Nah, kita cari penggantinya sama kayak yang kuning-kuning tadi. Kan sama saja dengan ini diteruskan ini diteruskan ini, ya kan? EF berarti EF itu terbalik ya, karena EF berarti mulainya dari E, selesainya di F, berarti ini. Nah, boleh kita ganti jadi itu.
Di sini kita lanjut di sini aja ya. EF ini kita ubah jadi tadi EC, kemudian diteruskan CB, kemudian diteruskan BF. Nah, ini tadi dikali setengah ya. Biar nanti aja. Ini pokoknya kita cuma mengubah yang EF ini ya. Nah, sekarang ini kan kalau kita ubah jadi vektor posisinya masih belum memenuhi kan, karena nanti C dikurang E. Kita ubah lagi. CE ini kan jadi setengah CA. Oh, EC ya. Berarti kalau EC itu setengah AC. Karena EC itu kan dari gini arahnya. Berarti yang searah dengan ini kan AC, bukan CA ya. Nah, jadi setengah AC ditambah CB sudah memenuhi. Kemudian BF ini kan setengah BA. Nah, jadi perubahan EF itu jadi gini. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Berarti vektor AG sama dengan B dikurang A ditambah C dikurang B ditambah setengah dikali yang ini ya. A kurang C ditambah setengah dikali ini. Langsung ya, setengah C kurang A ditambah B kurang C ditambah setengah A kurang B. Oke, nah berarti ini jadi B kurang A ditambah C kurang B ditambah setengah A dikurang setengah C ditambah ini jadi seperempat C dikurang seperempat A ditambah setengah B dikurang setengah C ditambah seperempat A dikurang seperempat B. Oke, tak kelihatan lagi. Kita pindah dulu. Oke, ini tadi ya. Nah, jadi B kurang A tambah C kurang B tambah setengah A kurang setengah C ditambah seperempat C dikurang setengah A, seperempat A sorry, terus ditambah setengah B dikurang setengah C ditambah seperempat A dikurang seperempat B. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Berarti AG ini sama dengan B dikurang B habis setengah B dikurang seperempat B. Berarti 1/4 B. Kemudian minus A ditambah negatif A ditambah 1/2 A, berarti min 1/2 A. Min 1/2 A ini habis ya, berarti min 1/2 A. Kemudian C dikurang setengah C, setengah C, setengah C dikurang setengah C, sisa 1/4 C, berarti 1/4 C. Oke, jadi jawabannya ini. Nah, kemudian lanjut soal selanjutnya. Diketahui vektor P sama dengan 3i tambah 4c ditambah 2k. Berarti ini diketahui komponen vektor. Diketahui komponen vektor P dan komponen vektor Q. Kemudian, jika vektor R adalah proyeksi vektor P pada Q, maka panjang dari vektor P dikurang vektor R. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu vektor R itu apa. Komponennya apa? Komponen vektor R apa? Di mana vektor R ini adalah proyeksi vektor P pada Q. Kata kuncinya ada di proyeksi vektor P pada Q. Berarti si R ini adalah proyeksi vektor P pada Q. Nah, gimana cara cari proyeksi suatu vektor pada vektor lainnya?
Nah, ingat kan aturannya? Berarti vektor P dot vektor Q dikali panjang vektor Q dikuadratkan dikali vektor Q. Dimana ini tuh dia diproyeksikan kemana gitu ya. Nah, berarti vektor R ini sama dengan P dot Q. Ini berarti perkalian skalar kan. 3 dikali min 2, negatif 3 dikali negatif 2, negatif 6. Ditambah 16 ditambah 8 per panjang vektor Q berarti akar 4 ditambah 16 ditambah 16 kuadrat dikali min 2 4 gitu ya. Ini berarti 18 per 36 ya. 20 tambah 16 36 berarti 36 dikali min 2 4. Nah, ini jadinya 2 per 4 atau 1 per 2 ya. 1 per 2 dikali min 2 4 jadinya min 1 2. Nah, vektor R itu komponennya adalah min 1 2. Nah, karena yang ditanya adalah panjang dari vektor P dikurang R, berarti cari dulu P kurang R. P kurang R, P-nya itu 3I ditambah 4J ditambah 2K. Berarti kan 3 4 2 dikurang R. Yang sudah kita cari tadi, negatif 1 2 dikurang tinggal, berarti ini 4 2 0. Panjangnya, panjang P kurang R, berarti akar 16 ditambah 4 ditambah 0, berarti akar 20. Akar 20 ini berarti 2 akar 5. Oke?